Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Atau nuhun di Mas Sufi ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga hari ini kita semua bisa melakukan kegiatan dalam mata kuliah di kita penting di pertemuan yang ke-5 ya Dimas. Temuan 5 kan? 5 ya. Alhamdulillah kita semua hari ini cuaca nggak seperti kemarin. Kalau kemarin luar biasa curah hujannya cukup tinggi dan di beberapa tempat yang ada di Sukabumi, malah saya pun tahunya dari media sosial ya, bahwa ada intensitas tinggi hujan di mana air mencari tempatnya dia berada gitu. Kan air pasti mencari tempat dia berada. Kenapa tempat air menjadi susah? Karena banyak trotoar yang menyempit, ada banyak eh, sungai-sungai yang mulai menyempit. Ya air otomatis pada saat dia intensitasnya banyak, otomatis mencari tempat gitu. Dan mencari tempatnya kemana lagi kalau enggak ke tempat-tempat yang notabene-nya itu lebih lebih rendah ya, yang lebih tinggi nggak mungkin mudah enggak kayak Sabintana kan mungkin enggak masih aman untuk tidak terjadinya banjir kecuali kalau memang dari atasnya gitu ya banjir bandang. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Teman-teman sudah mendapatkan notifikasi mengenai tugas kelompok kan? Sudah? Sudah. Sudah dibuat kelompoknya? Sudah, Pak. Jadi nanti materi membuat artikel nanti kita bahas di eh membuat artikel itu nanti kita bahas di materi copywriting ya. Jadi nyambung gitu. Kenapa kita harus buat artikel? Karena kan teman-teman sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa dituntut minimal untuk memahami copywriting. Apa aja sih copywriting gunanya? Ya banyak, apalagi kalau digunakan di dunia digital marketing. Jangankan di dunia digital marketing, di dunia konvensional aja, sebelum ada yang namanya tinta, ya, sebelum adanya e-book, ya, kita biasanya menulis kan. Nah, dari tulisan itu biasanya kelihatan mana orangnya kalem, mana orang yang buru-buru gitu ya, mana orang dan sebagainya. Nah, jadi kooperatif ini sangat-sangat penting sekali, apalagi dalam dunia digital marketing. Baik, sampai sini bisa dilanjutkan. Baik, hari ini Bisa. kita akan masuk ke materi apa saja sih skill yang harus dimiliki. Ya, mohon. Amin. Hmm. Ya. Jangan iya, jangan digital marketing. Ah, nggak apa-apa ya bocor. Breaking. Pahra itu jangan mohon, Pahra. Apa-apa, maaf. Oh ya nggak apa-apa, Pahra. Bagus lah. Jadi ada is breaking di sini. Di sini ada Dimas, ada Pak Jainal ya. Yang lain saya nggak kenal nih. Oke, kita akan masuk ke minta feedbacknya dulu dari teman-teman. Apa sih yang teman-teman ketahui syarat-syarat kalau kita sebagai digital marketer ya? Karena kita marketer itu orangnya. Kalau di bidang marketing kan itu sebagai tempat penaungan di situ ya. Jadi kalau digital market skill yang harus dipunyai oleh seorang digital marketer itu apa saja sih? Silakan di chat di
fitur Zoom-nya. Oke, silakan di chat. Saya klik dulu ya. Skill, ya, apa saja yang harus dimiliki kalau kita mau, ya, mau terjun ke dunia digital marketing. Oke. Jadi kalau orangnya dikatakan, ya, digital marketer gitu. Nah, silakan teman-teman, ini sebagai absensi, tolong NIM, ya, NIM dan nama. Ah, jadi ini kalau yang memberikan pendapat itu masuk ke absensi teman-teman hari ini. Oke, Dimas? Nah, biar hidup. Jadi silakan teman-teman, ya, ketikkan nama NIM, terus jawab pertanyaannya. Misalnya Dimas, NIM 00 berapa, nama Dimas, jawabannya bla bla bla. Oke, saya beri waktu berapa menit nih? 1 menit, 5 menit. Oke, saya beri waktu. Sekarang kan banyak AI tuh, ya, gunakan ChatGPT. Ya, apa-apa. Tapi jangan terpaku ke situ. Ya, di mic lah, karena kalau terlalu kita ketergantungan kepada AI atau ChatGPT, ya, yang kerennya, itu nanti kita nggak ada punya naluri mana 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 yang baik, mana yang kurang baik gitu. Nah, nanti kita kalau ketergantungan satu saat nggak ada kuota, GDP-nya hilang, kita mah nanti tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, dimik. Ya. Kalau istilahnya kerennya itu diparafrase lah. Ya. Oke, ini ada jawaban dari Dailan Laila. Jadi sekiranya yang harus dipahami pemahaman tentang platform digital. Oke. Pengetahuan tentang creative thinking. Sip, weh, ya. Nanti kita Sip. lihat. Ayo, siapa lagi? Atau gini lah, saya share sorry, bentar. Saya share dari apa? Share mengenai chat di teman-teman ya. Bentar, saya buka share. Frontier share sesuai ini mana ya? Nah, kita share coba. Share. Advance komputer, saya coba sana. Oke. Kelihatan, Dimas? Mas, kelihatan Mas? Enggak, Pak, enggak ada. Hanya wallpaper aja. Oh, ini nggak ada. Nggak kelihatan berarti. Ya, ya nggak kelihatan, Pak, wallpaper aja. Oh, belajar. Oke, sip. Bentar, bentar. Itu harus yang full. Bentar, ya. Wallpaper doang. Silakan teman-teman jawab sebagai apa namanya? Teman-teman absen di hari ini. Coba desktop. Eh, Desktop. Ada nggak Dimas? Oh, desktop. Baru desktop, Pak. Berarti ini nggak bisa ya, atau kayak screenshot aja nanti deh. Desktop doang. Oke, berarti ini harus
dokumen, doc, expand video file, ya, jangan video file, oh enggak ya, phone airplane, background, oke nggak apa-apa lah ya, kita bacakan saja. Dan teman-teman bisa lihat juga sih di situ ya. Oke, di sini ada tadi dari Dilian ya, sekarang ada dari Pugianisa, Ya. basic design, wes ya, video editing, oke. Apalagi nih, skill yang dimiliki apabila ingin terjun di dunia marketing adalah data analis, oke, good ya, pada pintar-pintar nih. Siti Sarah, analis, ya, teknik dasar pengolahan situs, yes, mantap. Pemain pemasaran melalui video marketing, tren, marketing. Kemampuan analis, SEO, pembahasan konten, kayak pengajian Canva, ya toolnya, perilaku konsumen, oke, SEO, SEM, analis data, oh bla bla bla, oke, Sepia, oke. Oke, saya tanya ke Aulia, Aulia ada Aulia, Aulia, Ada Pak, nah, Aulia lagi ngapain Aulia? lagi sakit Pak, lagi sambil ini. Oh sakit apa Aulia? Itu lambung Pak. Oh lambung, nggak dirawat Iya. kan? Baru pulang dari klinik sih. Tahu nggak kalau penyakit lambung sebenarnya sama apa? Sama apa? Makan. Iya, telat makan. Walaupun lagi diet, ya makanlah substitusi. Kalau nggak I- nasi, pakai gandum ya. Iya Kalau Pak. kalau suka mie, ganti mie-nya yang apa tuh ada yang apa yang banyak lah ya. Iya. Jadi kayak jangan Harus sampai diingetin mulu sih. asik. Ya. Karena susah kalau udah kena GERD gitu ya. Karena akibat lupa makan. Biasanya sih kalau kaum perempuan nggak jauh dari makanan pedas-pedas tuh. Ya. Iya. Seblak, petis gitu ya. Oke, Sepia. Apa namanya nih? Aulia. Ini Aulia kan ada 6 nih yang udah. Iya. Nah, bisa disampaikan nggak seperti apa ada? Eh dari Iria Pak. Salah satunya apa ya? Iya boleh Aulia. Dijelaskan kenapa ada analisis data, SEO, sampai desain dasar. Itu seperti apa Aulia? Nggak apa-apa ya berpendapat. Ini kan pengetahuan Aulia. Kayak desain dasar memiliki pengetahuan tentang alat desain untuk membuat konten visual yang menarik. Yang mana? Kayak Nah, bikin konten yang menarik Pak. di mana tuh di pembuatan konten? Apa di mana? Gimana ya? Ntar. Ini Aulia ahli pemikiran sendiri apa dibantu sama AI? Dibantu Pak, maaf. Oh ya nggak apa-apa. Makanya hebat bener gitu ya, nggak apa-apa. Oke ya, tapi udah bagus lah daripada berhalusinasi gitu ya. Iya Pak. Oke, ini ada lagi nih. Cukup. Berarti yang hadir hari ini ya ini ya. Oke, sebentar. Ya, berarti yang hadir hari ini. Tuh, ya. Bentar, lebih enak. Saya copy dulu. Saya copy dulu dan saya saya buatkan di Word. Aku lama banget masuk ke Word sih. Oh ya, kemarin gimana teman-teman ada yang menjadi korban Sukabumi banjir? Rumahnya kebanjiran gitu? Nggak ada? Aman ya? Ya, aman, aman. Aman, aman. Alhamdulillah berarti. Salah.
Sebentar ya. Mana sih warisannya? Tadi mata kuliah Bu Epa, Ya tema Bu Epa. online juga kan? Ya online juga Pak. Ya, online, Pak. Iya. Ya. Tiap hari Rabu itu mah Bu Epa itu tiap hari Rabu pasti online Bu. Pak. Ya kan dibalakan sama saya itu teh. Eh, Udahlah kompak aja ya Pak ya. Ya, dibalakan karena lebih banyak hadir online ya kalau kelas karyawan itu dibanding apa tuh? Dibanding dibanding offline. Tuh Pak. Difokus juga Pak. Ya, ini deh lama nih. Set. Nanti saya set dulu. Set file, file drop komputer. Oh, ada lagi tambahannya siapa lagi? Oh, Perga, muncul juga Perga ya. Perga. Set. Oke, kita lanjutkan. Sudah saya save. Nanti sebentar saya buka lagi. Saya save di Zoom ada. Zoom hari ini. Ini kan tanggal 6. Oke, coba kita lihat. Nah, ini berarti yang habis hari ini ya. Setuju? Nah, kelihatan nih, Mas? Kelihatan Pak. Itu jawaban-jawabannya ya. Ke bawah lagi. Oh, set. Ah. Berarti terakhir Perga. Ini yang hadir hari ini. Enak kalau gini ya. Saya lihat jawabannya. Ini saya kirim deh di grup WA ya. Gitu. Saya kirim ke grup WA. Oh, pause ya screen-nya ya. Pause dulu kali ya. Nah, saya screen-nya pause dulu ya. Today. Oh, teman-teman mungkin nggak bisa baca versinya TXT ya. Nanti saya convert dulu ke apa namanya? Nanti lah ya, saya convert dulu. Oke, baik. Kita masuk ke materi. Bentar, saya share dulu materinya. Materi. Ini saya belum masukkan log materinya ya. Bentar.
Hmm. Oke, terlihat Dimas ya. Oke, kita mulai. Nah, saya pasang dulu. Oke, ini kita masuk ke materi. Tadi ada beberapa yang saya lihat bahwa terus mulu ya, bentar. Salah nih. Ya. Saya lihat ada beberapa jawaban dari teman-teman yang tentunya semuanya arahnya benar ya. Tapi yang tidak benar itu yang nggak menjawab gitu ya. Hadir tapi nggak ada suaranya, nggak ada kontribusi gitu. Oke, apa saja sih yang harus kita miliki, skill atau kompetensi atau kemampuan di dalam digital marketing? Kalau memang kita sudah terjun ke dalam dunia digital marketing. Nah, di dalam dunia digital marketing, tentunya kalau sebagai apa namanya pemula, ya, bahwa teman-teman tentunya mempunyai beberapa platform sosial media. Saya percaya di sini teman-teman pasti punya ya beberapa platform sosial media seperti Dimas, misalnya punya Instagram gitu ya, kemudian punya Facebook, kemudian apa namanya TikTok, Twitter dan sebagainya. Nah, sosial media ini merupakan bagian dari tool ya atau bagian dari tool atau strategi dari digital marketing. Kenapa saya di sini lebih awal mengatakan sosial media? Karena secara definisi, secara interaksi, itu sosial media pasti setiap orang punya minimal satu lah, gitu ya. Yang pertama, di mana di dalam sosial media pengguna sosial media tersebut dia bisa berinteraksi dengan siapa saja di situ, bisa memberikan penilaian, ya, bisa membuat suatu hal yang dia senangi menjadi viral, ya. Kemudian dia bisa membuat konten untuk produk orang lain, padahal dia tidak kerja di situ gitu. Padahal dia tidak dikasih komisi, tapi dia kok membuat konten produk untuk orang lain, gitu, untuk produk lain. Nah itulah kenapa sosial media ini sangat-sangat penting di dalam dunia digital marketing. Kenapa? Kita butuh cukup download platform tersebut, kemudian bikin akun, ya sudah jadi di situ. Benar nggak Dimas? Ya. Dan ini merupakan ladang, gitu. Ladang kalau kita mau terjun ke dunia digital. Ya. Jadi dengan dunia digital itu, dengan dunia digital ini, itu bisa langsung ya menyusur, menyasar target yang akan kita jadikan untuk sebagai misalnya konsumen kita dari demografis ya biasanya dengan menciptakan tentunya konten-konten yang menarik kalau kita sudah terjun di dalam sosial media marketing. Kemarin saya sudah bahas kan segmentasi ya, Dimas masih ingat Dimas segmentasi? Ya, merupakan salah satu strategi di dalam pemasaran. Nah, di dalam dunia digital marketing segmentasi ini ya sangat tersasar, sangat terukur gitu. Dengan adanya target yang sudah diinginkan secara demografi. Nah, yang pertama,
yang harus dikuasai dalam sosial media digital marketing. Tadi ada yang mengatakan desain grafis gitu ya. Nah ini skillnya kalau kan sekarang di beberapa perusahaan instansi itu sudah ada profesi tentang sosial media analis ya, atau sosial media marketing untuk apa namanya untuk mengelola sosial media perusahaan tersebut ada loh dan lumayan gitu ya secara salary biasanya di atas UMR lah gitu untuk mengelola sosial media marketing aja gitu ini sudah menjadi profesi. Nah makanya teman-teman kalau mau bekerja atau buka usaha teman-teman harus kuasai dulu betul apa saja yang harus dikuasai skillnya, kompetensinya dalam sosial media marketing ini. Desain grafis ya, fungsinya untuk editing video. Sekarang kan rata-rata ya, kalau mau kontennya menarik, itu biasanya diedit ya. Nggak mungkin nggak diedit ya, pasti edit ada ya. Jadi ya teman-teman harus kuasai nih. Contoh untuk tool atau milestone untuk desain grafis contohnya. Kalau yang cara konvensional dulu ya, Photoshop, Corel gitu ya. Kalau sekarang ada Canva, ada CapCut, ada KineMaster, ya dan sebagainya. Nah ini yang harus teman-teman kuasai dulu. Gitu. Sampai sini paham? Ya. Jadi kita dibagi dulu ya ke dalam spesifik beberapa platform dalam dunia digital marketing ini. Ya, ini adalah platform sosial media marketing. Yang kedua, apabila teman-teman sudah masuk ke sosial media marketing, tentunya teman-teman harus pahami dulu nih, ya, copywriting-nya. Nanti kita akan bahas tentang copywriting, ya, seperti apa sih. Jadi copywriting ini maksudnya bagaimana menciptakan tulisan yang akurat, menarik, mencakup kreativitas dalam pemilihan bahasa. Kita kadang-kadang melihat nih copywriting gitu ya. Biasanya copywriting itu banyak kan di website gitu ya. Kalau copywriting-nya tata bahasanya enak ya, kemudian SPOK-nya bagus, kemudian kata-katanya bikin menarik, ya otomatis pengguna internet dia akan berlama-lama di situ dan akan menjadi referensi buat dia untuk yang pertama dia mungkin tertarik akhirnya dia menjadi customer ya akhirnya dia melakukan konversi atau transaksi. Yang kedua dia akan menyampaikan ke word of marketing digital misalnya ya bisa melalui mulut ke mulut atau melalui sosial media miliknya bahwa saya sudah baca artikel ini atau website ini luar biasa tuh silahkan dicoba nah, gitu kan itu sosial media. Jadi Anda kalau menjadi digital marketer untuk spesialis sosial media marketing ya harus memahami tentang copywriting. Kemudian Anda harus menguasai tentang storytelling dalam konten. Kenapa harus memahami storytelling dalam konten? Jadi Anda setelah menguasai copywriting, Anda minimal bisa mencurahkan kata-kata Anda di situ, bercerita. Ya. Bisa dengan misalnya tulisan, bisa dengan tulisan Anda dengan audio, atau dengan video. Tapi di situ ada tentang storytelling dengan copywriting Anda. Sehingga bisa membuat calon pelanggan merasakan sesuatu yang mencukup menginspirasi mereka untuk mengambil tindakan terkait transaksi pembelian. Jadi kalau ada storytelling ini sangat-sangat membantu mengarahkan ke konsumen atau pengguna
internet yang sudah masuk ke website kita atau platform digital kita untuk melakukan pembelian di situ. Ya, itu sampai paham ya? Ada pertanyaan sampai ini? Oke, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya, kelas sosial media, kita akan bahas tentang, optimisasi mesin pencarian. Atau lebih kerennya, search engine optimization ya, bahasa Inggrisnya lah ya. Jadi, kenapa kita harus memahami dulu SEO? Saya tanya ke Muhammad Dipaldi. Dipaldi, kenapa sebagai digital marketer kita harus menguasai tentang optimisasi mesin pencari atau SEO, SEO, Yai gitu ya. Dipaldi, nggak ada. Awali nih, awali. Awali, apa yang awali pahami tentang optimisasi mesin pencari SEO? Awali lagi di mana, Awali? Lagi di rumah, Pak. Bisa bantu saya memberikan pendapat pemahaman tentang Awali mengenai apa Boleh, Pak. sok yuk. Silakan. Misalkan kalau SEO itu yang ngebantu website bukan, Pak. Oke. Jadinya tuh yang kayak pencarian di Google gitu nih, Pak. Hmm. Kan di situnya mesin pencarian ya. Jadi yang terlintas di pikiran awal itu kayak pencarian nge-search di Google gitu. Dari Google gitu ya. Iya. Oke. Itu pendapat dari Awali. Oke, Paling kalau itu aja sih, Pak. good, nggak apa-apa ya. Ya, Jadi Pak, pasti. Awali berpendapat bahwa SEO ini Seong Jae gitu ya, main bulu tangkis Korea. Seong Jae bukan? Yang kemarin duet sama siapa tuh di apa? Di Istora Senayan. Oke, jadi mesin pencari ini, SEO ini, bagaimana cara mengoptimalkan konten digital agar mendapatkan peringkat tinggi dalam hasil pencarian mesin pencari ini. Jadi bagaimana caranya ya produsen atau digital marketer ini agar kontennya, agar websitenya, agar platform digitalnya itu ada di dalam mesin pencarian. Pada saat orang klik A, langsung ada website dia, platform dia gitu. Nah, mesin pencari itu terdiri ada dari beberapa macam. Apa saja sih mesin pencari? Sarah Lusdiasari. Ya, Pak. Apa saja sih mesin pencari? Mesin pencari ini? Google. Nah, Google bukan sih, Pak? Google. terus apa lagi? Terus kalau di media sosial juga kadang-kadang kalau kita kayak buka TikTok itu apa? Cari referensi atau cari video tuh yang keluar tuh pasti yang FYP. Gitu kan sih, Pak? Eh, ya. Good ya. Jadi, Pasti pasti keluar yang FYP gitu. good. Oke, berarti sudah mulai memahami ya. Jadi optimisasi mesin pencari ini atau SEO ini, ya contoh-contoh mesin pencari yang paling terkenal adalah Google ya, karena Google dari dulu gitu. Jadi Anda kalau misalnya ketik sesuatu yang Anda inginkan, dia akan muncul gitu. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Nah, itu ada teknisnya gitu ya, ada caranya. Nah, nanti kita bahas di hari ini, di pertemuan hari ini. Ya. Jadi, mesin pencari selain Google, kemudian ada Mozilla, ya, ada Bing, gitu ya. Kemudian Anda juga kalau pada saat memasuki apa, misalnya di media sosial Anda, Facebook, ya ada kan tuh di
tanda kurung gitu ya, dicari, kemudian TikTok, TikTok sih yang ini, e-commerce gitu ya. Itu kalau Anda cari sesuatu nanti akan muncul tuh, akan diberikan kata kuncinya di situ, ya, keywordnya di situ gitu muncul. Sehingga kalau kita menyesuaikan dengan keyword kata kunci yang dicari orang, ya otomatis akan akan ada dalam mesin pencarian gitu, nggak tenggelam. Ya, syaratnya supaya masuk ke mesin pencarian ini, yang pertama, ya, artikelnya dulu harus bagus, ya, kontennya dulu harus bagus gitu. Nah kalau kontennya bagus, artikelnya bagus, ya otomatis Google atau mesin pencari dia akan melakukan seleksi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Anda harus punya tool-tool untuk menganalisis dan meriset apa sih yang cocok untuk kata kunci di sini gitu. Jadi intinya artikel dan kata kunci yang digunakan untuk membuat konten kita. Oke. Nah, apa saja sih yang harus dikuasai kompetensi atau skillnya? Ya, Anda harus bisa menulis. Saya yakin di sini rata-rata bisa menulis kan? Ya, pasti bisa lah, makanya lulus sekarang masuk kuliah S1 ya. Nah, Anda harus bisa menulis. Kenapa harus bisa menulis? Memudahkan dalam mempersiapkan konten artikel yang lebih menarik untuk para pembacanya, para audiennya, para penggunanya. Gitu. Ya. Kan kalau Anda sudah terbiasa menulis, nanti pada saat Anda membuat copywriting, ya, untuk kata kunci konten Anda, kalau Anda memang lebih memahami, ya sudah, Anda mungkin bisa menggabungkan dari riset kata kunci yang dicari menggunakan aplikasi di mix dengan pengetahuan Anda, gitu. Ya. Yang kedua, yang harus Anda kuasai, Anda melakukan riset dan analisis. Ya. Kenapa harus melakukan riset analisis? Agar kita tahu kata kunci keyword yang kita buat itu apakah masih ada yang kurang, apakah sesuai dengan kompetitor atau pemain lama yang ada di platform digital tersebut, ya, sehingga kalau kata kunci kita itu ada dalam mesin pencarian, biasanya itu akan menimbulkan traffic yang bagus gitu. Karena kan orang sudah mengetikkan yang apa kita inginkan gitu, otomatis trafficnya banyak. Kan waktu itu saya sampaikan bahwa 4 bagian dari digital marketing yang paling penting adalah traffic, yang kedua konversi, yang ketiga relationship gitu. Nah, bagaimana sih cara mendatangkan traffic ini? Ya, tadi di awal harus memahami desain grafis, ya kan? Harus memahami tentang copywriting, storytelling gitu. Ya, dan tentunya membuat konten sih. Nah, dalam optimasi pencarian ini tentunya storytelling dalam konten harus ada. Kenapa? Agar dia bisa menginspirasi sehingga ujung-ujungnya nanti dia mengklik fitur ke transaksi. Oke, saya akan buka mengenai bagaimana optimisasi mesin pencariannya, gitu ya. Karena ini berkaitan dengan kata kunci. Ada yang sudah pernah membuka website apa namanya? Website Ubersuggest atau keyword.io? Belum, Pak. Oke. Nah, ini adalah eh, hal yang paling penting sebelum kita mau masuk ke dunia digital marketing gitu ya. Kenapa?
Karena kata kunci ini sangat-sangat mendukung sekali terhadap platform digital kita agar dicari konsumen. Kalau kata kuncinya nggak banyak dicari konsumen, ya susah, nggak bakal masuk ke mesin pencarian gitu. Ya, oke kita buka dulu ya. Ya teman-teman, nanti silakan teman-teman apa namanya masuk ke ini linknya nih, Suggest. Ya nanti saya kirimkan di apa namanya di grup linknya. Suggest. Atau bisa di sini nih. Oh ini ada yang absen juga nih. Ini sih juga telat kali, nggak apa-apa lah. Nanti kita masukin lagi. Nah, saya set dulu. Nah, silakan teman-teman tuh ya, klik Suggest di situ. Sebentar. Itu extensionnya Pak Nah, di Chrome extension Suggest itu ekstensi oh bukan, diklik aja nih. ya. Ya. Oh, di Web Store ini kan Chrome Web Store. Nah, ini nih. Nah, saya buka dulu ya. Suggest nih, ntar. Ini sebenarnya gratis, tapi kalau mau berbayar boleh gitu ya. Tinggal, tapi gratis udah bagus nih nih. Ini Iya. gunanya untuk menganalisis bagaimana website kita atau kata kunci kita itu dikunjungi oleh pengguna internet berapa berapa orang sih? Gitu. Sudah kelihatan Dimas? Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, ya ini ya kata kunci. Kita masuk ke misalnya nih, ya. Oh, kalau saya udah ada sih, ntar. Kalau saya udah ada ya, ntar. Jadi saya nggak usah masuk ke sini. Bentar, saya masuk ke Google aja. Anda klik dulu ya. Kalau saya masuk ke Google nih, ini. Contoh misalnya kata kunci apa nih? Kita mau membuat anggap di bidang jasa gitu ya. Jasa konsultan, jasa konsultan. Kelihatan nggak? Udah muncul kan? Nih, di sebelah pinggir, Muncul. Suggest. Jadi, kita lihat ya, yang membuat kata kunci, ini kita lihat show-nya, show ya. Lihat show. Tuh, ya. Ada 1.000 orang, 1.000 orang ya. Ini ada yang berbayar juga nih. Ada 1.000 orang di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, ini kata kunci. Ini kalau kita buat ketik jasa konsultan gitu ya, ada jasa konsultan, yaitu volumenya 1 juta, 1.000 lah ya, 1,6 ribu. Ini biayanya ya. Nah, kita lihat di sini nih, trafficnya. Trafficnya ternyata kalau kita membuat kata kunci jasa konsultan, itu kompetitor kita ada di sini. Kita lihat nih, BID. Kita cari ada nggak BID ya? Dia ada di 57.000. Kelihatan ya? 57 ribunya, teman-teman? 57.000. Lihat ada nggak CB? Nah, B ya. Ini 57.000 gitu. Ini kompetitor kita.
Nah, ya. Kemudian yang paling besar apa sih komputer kita? Nah, Sukopindo ya 307.542.000. Ya, orang datang ke website website atau platform dia, Sukopindo ada mana? Nah, Sukopindo ya. Coba kita masuk ke dalamnya gitu ya. Tuh. Ini website gitu ya. Tuh. Berarti dia bergerak dalam bidang jasa. Tuh. Ya. Oke. Sorry. Mana tadi? Oh, ulang lagi ya. Oke. Ulang lagi jasa. Ya. Jadi itu. Jadi teman-teman teman-teman harus masuk dulu. Anda jangan masuk dulu dengan apa namanya dengan akun Google Anda di situ. Terus coba lagi nih ya. Ada Simple Kemenku gitu ya. Terus apa lagi nih ada Password ID gitu. Nah, jadi kita bisa melihat oh ternyata kompetitor kita itu yang paling besar di Sukopindo untuk menggunakan jasa konsultan. Sampai sini paham? Bisa dilanjutkan? Halo? Bisa, Pak. Mau praktek teman-teman silakan. Saya minta misalnya Dimas. Bisa Bisa, Dimas? Pak. Bisa, Nah, Pak. nanti saya di sini ya. Saya jadikan ke host nih. Bisa, Pak. Saya bisa share screen kok. Oh bisa? Bisa. Ah, so, ya. Nih, kelihatan kan ya? Kelihatan nggak, Pak? Ya udah kelihatan. Sok. Ya. Tadi bersuggestnya mana? Kalau udah di Nih. Anda Nah, sign in, nah, udah sign in belum? Udah. Nah, tinggal udah, ketik. udah Contoh apa masuk kok. misalnya kata kunci Dimas mau bikin apa? Misalkan apa ya? Ubi bakar. Ya, sok. Sukabumi yang ada di Sukabumi kan? Janganlah. Ubi bakar aja lah. Ubi bakar. Nggak keluar. Soft volume. Oh, ini mah terlalu itu ya spesifik ya. Gak apa-apa. Berarti carinya yang Coba. lebih global ya, Pak. Gak apa-apa. Bisa kok. Ubi bakar. Coba ulangi lagi. Dia nggak muncul ya? Nggak muncul. Ini mungkin Coba new ulangi lagi. Kalau tutorial. itu sih, eh, coba ulangi lagi. All. Itu juga bisa di situ tuh. Coba Ini itu yang hapus dari Google Chrome dulu deh. Bisa nggak? Tadi yang tadi. ini. Nah, itu hapus dari Chrome. Nah, Coba. Bismillah. coba Kita tambahkan lagi. keluarin dulu. Nah, coba lagi. Tambahkan Chrome. Eh, Nah, udah mas. Udah ya, Pak. Udah ya, coba. dibakar. Cilembu. Oke, ke bawah Dimas. Tadi yang di sininya nggak kelihatan ya, Pak. Yang Oh iya. Ah. siapa-siapanya ya, Pak. Hmm. Di Website show yang volume bukan, Pak? Coba. Biasanya langsung muncul sih. coba kata kunci lainnya, Pak. Ya, pada Terus web. next trip coba Dim Next. yang Maksimal. tadi. Soalnya di yang awali dicobain langsung ada di pinggirnya Pak kayak Bapak tadi. Oh, coba. Sok, next trip. View all.
Coba ulangi Awalnya lagi. cat Ulangi lagi nggak apa-apa. Sok. jas Ubi bakar lah, ubi bakar apalah. instruksi Oke. Next tip, jadi coba. sobol lagi muter ya. Bentar. Keluar ya. Di next tip tuh yang mana sih? Why? Tadi mah langsung muncul ya waktu pas di klik show apa sih? Oke, coba mungkin nanti Dimas beberapa saat dulu ya. Coba kita masuk ke awali, bentar ya. Oh, why? Awali, coba awali. Mana? Saya akan jadikan kaos dulu awali. Bisa kadang semua dari kaos. Coba awali. Awali. Tapi ini Pak di laptop jadi beda, soalnya zoomnya di HP. Gimana Pak? Oh, Anda jumlah di HP. Enggak di, maksudnya awalnya nyarinya di laptop. Kalau zoom ini di HP gitu. Oh, coba di itu aja di foto apa di. Oh di video aja ya? Nanti Dimas tunggu beberapa saat ya. Nanti dia Siap. kayaknya dia ini dulu kok. Oh, Saya Misalkan apa Pak? Ubi bakar ya tadi Dimas? boleh. Atuin. Ubi bakar. Hmm. Jadi ini fungsinya untuk menganalisis. Jadi pengen tahu gimana traffic kita sih dikunjungi oleh pengguna internet itu berapa banyak gitu. Showcase. Ya. Bisa why? Jaringan awalnya jelek kok maaf. Oke, oke, nanti coba saja ya. Karena waktu, oke ya. Oke, Dimas tadi tadi coba lagi ya Dimas ya. Masih bisa kok. Mungkin butuh beberapa saat lah. Oke, kita lanjutkan. Bentar tadi. eh, Nah, selain menggunakan Uber Suggest, bagaimana sih cara untuk risetnya? Kan tadi itu untuk menganalisis. Nah, untuk menggunakan untuk merisetnya ada salah satu tool yang teman-teman bisa gunakan, gitu ya. Teman-teman bisa gunakan, bentar, saya kirim ke, kita gunakan keyword tool IO gitu ya. Bentar, saya kirimkan di chat ya. Aku ke awali ya, chat message. Tuh, ya silakan. Itu tool untuk menganalisis. Nih, sama teman-teman tuh login dulu di situ. Nggak usah login pun bisa kok, ya. Jadi ini tool untuk melakukan riset. Jadi kata kunci yang cocok untuk website kita, untuk platform digital kita, itu apa sih gitu? Ya. Bisa dipahami? Bisa dilanjutkan?
Bisa ya, Dimas ya? Ya. Jadi eh, dengan keyword tool IO ini teman-teman bisa mengetahui sehingga nanti si kata kunci kita itu kata kunci kita itu minimal ada dalam mesin pencarian. Ya, dia terintegrasi ke Google, ke YouTube, Bing, ya, Amazon, eBay, ini App Store, ya, Play Store, Instagram, Pinterest, ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, caranya kita ketikkan nih, ya, misalnya chicken katsu gitu ya, chicken katsu, Big Burger, katsu aja lah ya, katsu. Oke, sudah bisa terlihat ya, Dimas? Bisa. Oke, jadi ini keyword kata kunci kita melakukan riset. Misalnya saya buat produk chicken katsu gitu ya, makanan. Ada total keyword yang bisa digunakan untuk membuat kata kunci itu. Ya, dari sini nih, ya. Tuh, ini chicken katsu, ya, itu ada volumenya yang mencari 301.000. Banyak kan? Chicken katsu receipt 40.000 ya. Dan sebagainya itu harus berbayar dulu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan kata kunci ini untuk produk kita. Gitu. Ya, ada chicken katsu don, ramen, ya, nirmi, chicken katsu saus, ya, how to make chicken katsu. Jadi ada 500 ya, ada tuh ya, banyak. Ada bento chicken katsu nih yang saya gunakan di eh, apa namanya di produk saya. Ya, bento chicken katsu gitu. Nah, ini untuk melakukan riset mengenai tentang eh, kata kunci ikan kasut. Coba saya lihat yang punya Dimas tadi, Dimas dia sukanya ubi bakar, ubi ubi bakar gitu ya. Tuh ubi bakar ya. Ada 224 kata kunci untuk ubi bakar. Ya. Ubi bakar, kalori ubi bakar Cilembu ya, bau ubi bakar. Nah, ada 200 tentang ubi bakar. Nah, ini yang bisa dijadikan untuk kata kunci kalau kita mau membuat platform di dunia digital marketing, baik di media sosial, baik di website, ya, atau lain sebagainya. Itu. Jadi setelah menganalisis, kita cari kata kunci. Sampai sini paham? Dipahami? Mas? Paham, Pak. Oke, jadi teman-teman kalau membuat konten di platform YouTube, ya sama gitu. Kata kuncinya ya harus disesuaikan. Teman-teman sukanya bikin konten di YouTube nih, ya tuh. Jadi kalau misalnya
Teman-teman mau kasih nama, nama di plafon akun YouTube-nya, apa, sorry, nah, konten YouTube-nya gitu ya. Ya ini, yang lagi dicari gitu ya. Tuh, ubi bakar. Berarti teman-teman ketiknya ubi bakar di sini, ya, ubi bakar Cilembu, ya, atau ubi bakar ala Jepang, ya, atau bakar apalah, gitu. Kan ini terintegrasi ke Google, ya, ke YouTube, ya, ke YouTube, terus ke Instagram gitu ya. Tuh. Nah, Instagram ada nggak ubi bakar? Nah, ini butuh apa namanya? Butuh kota yang bagus ya. Tuh. Ada 28 tentang ubi bakar di Instagram. Berarti ternyata ubi bakar ini kata kuncinya banyak digunakan di mesin pencarian Google ya. Di Google kan ada 224. Di YouTube itu mesin pencariannya kata kuncinya digunakan oleh berapa tadi? 710. Instagram ada berapa nih? Ya ada 28. Ya tinggal teman-teman tinggal sukanya di mana sih gitu. Apakah mau jadi kalau bisa Anda membuat kata kunci itu di semua platform media sosial Anda harus sama, website harus sama, ya. Instagram harus sama, Facebook harus sama. Kenapa? Karena biar terintegrasi ke semuanya. Kan sekarang Google itu terintegrasi ke YouTube, ya, Play Store, Instagram. Ini kita coba TikTok, ada nggak? Wih bakar berapa sih TikTok? Atau yang lagi ngetren nih, Sadbor ya, Dimas? Lagi enak-enaknya itu, kalau nggak punya uang, nggak punya beras, Anda tinggal joget aja. Ya, tuh. Coba kita lihat, joget Sadbor ada berapa sih? Kita kunci Sadbor ya, Sadbor gitu. Tuh. Hati-hati teman ya, jangan sampai Anda bikin konten terafiliasi judul. Oh, ternyata cuman 13 yang menggunakan apa namanya? Kata kunci Sadbor. Coba kalau di Instagram, saya lihat banyak kalau Instagram coba. Ya. Oke, jadi kalau ada 6, Google ada nggak Google? Mungkin karena orang sudah mulai takut ya menggunakan Sadbor gitu ya, takut terafiliasi. Berarti sampai sini teman-teman bisa ya nanti membuat artikel dengan kata kunci yang banyak dicari orang. Bisa kan, Dimas? Nah, jadi Bisa. nanti teman-teman setelah eh, Anda mau membuat judul artikel, Anda cari dulu komparasinya, perbandingannya. Anda buatkan di tadi itu di keyword tool IO, kemudian Anda analisis itu ya dengan menggunakan tadi apa namanya tuh Uber Suggest gitu. Karena kan Uber Suggest tadi kita belum ini ya. Karena Uber Suggest ini coba kita lihat konten konten yang apa namanya di Uber Suggest ya, yang dia lebih banyak di kompetitornya di mana di Instagram gitu. Nah, nah ini ya. Ini
Saya ngambil kata kunci Japasaship gitu ya. Japasaship ini merupakan produk mahasiswa reguler. Kita lihat ya isometriknya nih. Dia sih bilangnya Pak, saya kurang lebih 3 bulan 4 bulan gitu dia nggak mengupdate kata kunci gitu. Dia nggak tahu sih nggak paham gitu ya. Ya ternyata kata kunci Japanese ini secara keywordnya sekarang udah mulai nggak digunakan jarang gitu di sini. Nah, kompetitornya banyak ya ada Shopee ya. Ini yang paling banyak ada Instagram tuh. Instagram. Enggak nih kita Japa tuh. Banyak traffic di Instagram. Jadi si apa namanya? Si produk ini dia lebih disenangi di apa namanya di Instagram. Tapi secara saat ini gitu ya. Ini ya nggak ada volume di situ karena dia jarang posting adanya gitu. Jadi di dunia dalam marketing kita harus konsisten buat konten untuk posting produk yang kita tawarkan. Kalau di sini saya menggunakan SEO Quake ya, menggunakan Ubersuggest. Jadi saya di sini bisa melihat kalau di SEO Quake ini merupakan keyword difficult, keyword susah ya. Ini maksudnya keyword susah ini ya eh, orang nyarinya jarang ke sini gitu ya. Besar di sini 52% nih kesusahannya kulitnya gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari rankingnya ya untuk kata kunci ini di Instagram itu nomor 3. Gitu. Coba kita lihat masuk ke Instagramnya. Ya. Nah ini ya. Ini dia panas chip. Ini produk mahasiswa kalau nggak salah. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke uh, PowerPoint-nya lagi ya. Jadi paham teman ya, paham ya. Jadi untuk menganalisis dan melakukan riset supaya optimisasi mesin pencarian produk teman-teman atau produk digital teman-teman ada di dalam mesin pencarian, tentunya Anda harus melakukan riset terlebih dahulu, kemudian menganalisis. Dan kompetensinya ya Anda harus bisa menulis. Kemudian ini, ya tadi Anda harus punya tool ini, kemudian Anda harus mempunyai kemampuan storytelling gitu kan, membuat konten. Nah, sebenarnya bukan hanya saja, bukan hanya keyword to IO, ada Google Trend. Nanti itu di materi kata kunci ya. Google Trend juga bisa tuh. Kita mau membandingkan sih keyword tadi ubi bakar Cilembu dengan ubi bakar Jepang itu banyak lebih tertarik yang mana di situ. Dan si apa namanya? Si untuk demografinya itu lebih disuka di mana sih gitu. Dalam digital marketing di Google Trend ya. Atau menggunakan analitik untuk analisanya bisa saja ya. Tapi kalau lebih mudah ya tadi dengan menggunakan Uber Suggest langsung ada di situ kan kita nggak usah buka lagi gitu ya. Kalau udah terintegrasi dia akan langsung ke situ. Kalau gagal itu kita harus buka lagi gitu ya. Kalau SEO Quick mungkin bisa, tapi kalau lebih mudah membaca menggunakan Uber Suggest dan keyword to IO gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dilanjutkan? Masih ada waktu kan? Dimas? Iya Pak, silahkan Pak. Jadi menarik kalau ini kan langsung praktek gitu ya. Nah, nanti kita praktek bagaimana copywriting untuk membuat artikel jurnal. Nah, itu. Ya, kita harus tahu dulu ini, toolnya ini gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, web design dan development. Teman-teman tentunya sudah
udah memahami lah, apalagi ya teman-teman yang di sini kebanyakan mahasiswa yang ikut dalam mata kuliah digital bisnis ya. Sebenarnya membuat website itu ada yang berbayar, tapi rata-rata berbayar. Ada yang gratisan, gratisnya tadi ya Google Site dan gitu. Nah, syaratnya ya, syaratnya SEO gitu. Syaratnya kita kalau mau ada di mesin pencarian, kita harus punya website terlebih dahulu. Kita pengen tahu sih, gitu ya. Karena kan website ini merupakan rumah atau homepage atau landing page bagi konten-konten yang kita buat ataupun platform-platform yang kita buat dimasukkan ke home-nya website ini. Kan di sini kita bisa nyimpan Instagram, akun kita di sini, akun platform digital YouTube kita, nomor WhatsApp kita, dan lain sebagainya gitu. Ya makanya website desain dan development ini sebagai seorang digital marketer ya minimal Anda harus punya website sederhana dulu ya. Gitu. Dan dibuatkan agar tampilannya web desain ini menarik ya Anda harus memahami tuh yang tadi tuh di apa namanya di media sosial gitu ya. Kayak tadi desain grafis ya kan. Kemudian copywriting ya dan storytelling gitu. Sehingga ya Anda bisa membuat suatu konten yang notabene-nya sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini. Dan jangan lupa Anda harus sering update kemampuan Anda. Terus sering lihat dengan konten-konten yang kompetitor kita gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan misalnya ATM ya, amati tiru modifikasi. Kan bisa seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya selain Anda harus menguasai tentang media sosial marketing, kemudian Anda menguasai tentang SEO, SEO, kemudian tentang website desain dan pengembangannya, Anda juga harus memahami tentang advertising. Ya. Kenapa advertising ini sangat penting? Ya. Kan dalam marketing mix itu ada namanya promosi. Promosi kan menjadi promosi mix. Ya. Ada advertising, ada sales promotion, ada publisitan, terakhir ada persona selling. Ya. Nah, advertising ini sangat sangat penting bagi digital marketer. Bagaimana caranya produknya itu bisa mendatangkan traffic. Jadi buatlah iklan. Ya. Ya, tentunya Anda minimal kuasai dulu nih. Kalau Anda memang punya budget, silakan Anda coba Facebook Ad. Bahwa Facebook Ad ini kan iklan yang telah dibuat, kemudian muncul pada pengguna Facebook, Instagram, Messenger, atau media sosial lainnya yang dalam naungan Meta. Kan dia udah terintegrasi. Ke Instagram iya, Messenger iya, ataupun yang sudah YouTube gitu ya, yang sudah terintegrasi dengan Meta gitu. Anda kuasai dulu Facebook Ad ini atau Facebook Pro, ya walaupun berbayar tergantung budget Anda gitu ya. Nah, nanti kayak seperti Facebook Ad, TikTok Ad, ini kalau Anda sudah bisa Facebook ini sama kok, nggak jauh beda gitu. Cuma siapkan dulu dengan budget yang Anda Anda miliki gitu. Di antara ini yang paling mahal itu ada di Google Ads kok. Kalau Facebook Ad nggak gitu ya, tergantung budget kita lah. Nah, beberapa platform ini tentunya yang bisa mendatangkan traffic. Nah, di mesin pencarian minimal
si pengguna itu akan tahu bahwa kita menawarkan di situ, ya. Tapi tergantung budget. Oh Pak, saya misalnya sebagai pemula nih, gitu ya. Saya belum ada budget. Ya lebih baik Anda eh, apa namanya? Bikin konten dulu sebanyak-banyaknya. Ya 50-80 itu siapkan, Anda konsisten upload setiap hari, gitu ya. Terus Anda apa namanya? eh, Anda di laptop Anda atau di handphone Anda atau di tablet Anda download tuh sebanyak-banyaknya, ya, platform-platform yang berhubungan dengan digital marketing kita, dengan kebutuhan kita. Misal Facebook, TikTok, pakai e-commerce, terus Instagram, terus apa lagi? Twitter, terus micet, gitu ya. Nah, semakin banyak kita platform kita download, semakin kita mencoba untuk mempublish di semua platform itu ya secara organik mungkin ya bisa masuk ke mesin pencarian SEO tersebut gitu. Ya. Jadi ini adalah merupakan skill-skill yang harus dimiliki oleh orang digital marketer atau yang memulai awal untuk melakukan digital marketing kalau kita memang mau terjun ke dunia digital marketing tersebut. Baik, ada pertanyaan? Saya tanya ke Delian lah. Delian, Ya, Pak, hadir. Delian, ada pertanyaan nih dari si Pak. Bagaimana sih kalau kita sebagai, katanya nih, ngechat saya tujukan untuk ke Delian gitu. Delian, gimana kalau kita sebagai seorang pemula, apa yang harus dilakukan sebagai digital marketer? Gimana Delian? Itu pertanyaan dari si Pak. Oh, iya, Pak. Bapak sebelumnya mau cerita dulu. Kalau Delian juga kebetulan job desk Delian tuh sebagai digital marketer juga di Jogja. Oh, Delian sehari-hari bikin flyer di Canva, oh ya konten, bagus lah. Nah, sip, sip. CapCut, Lupa siapa pertanyaan gitu. sih? Jadi kalau yang setahu Delian itu yang paling harus apa ya dikuasai itu benar-benar dari creative thinkingnya Pak. Soalnya kita tiap hari tuh harus ada ide terbaru terus buat mikirin hal-hal yang bisa di-up di sosmed itu apa. Kalau buat di sisi flyernya, apalagi di apa di aplikasi Canva, contohnya gitu, itu harus menguasai beberapa fitur-fitur. Terus elemen-elemen di Canva-nya juga harus bisa. Itu buat flyer. Kalau buat di video editingnya, harus tahu cara yang pas buat bikin videonya tuh kayak gimana, frame-nya kayak gimana, ukurannya. Terus fitur-fitur di Canva juga banyak, Pak. Banyak transisi, banyak stiker-stiker juga. Itu bisa salah satu buat jadi hal yang harus dikuasai dalam atau yang mau terjun ke dunia digital marketer. Terus kalau buat di copywritingnya biasanya untuk penulisan skrip voice over ya Pak ya. Biasanya kalau di CapCut itu kita videonya suka dibarengi dengan voice over atau suara yang kita buat buat menarik konsumen juga gitu. Di video iklannya diisi seperti itu. Gitu sih Pak kalau menurut kalian. Eh, gitu jawabannya sih Pak ya. Ini jawaban dari seorang uh, sesuai job desk dia kerja di Jogja. Jogja mana? Jogja Department Store. Iya Pak, Salam sama Alex. Pak Alek. Pak Alek salam ya. Iya, sama Pak Alex. Oke Ya. Pak. Jadi kalau yang karena Delian ini kerja di situ, dia di bagian apa, Pak Sante? Di bagian marketing komunikasi Pak. Bagian Sama komunikasi. mencakupnya digital marketing juga.
kita megang konten sama flyer-flyer gitu. konten player. Jadi Deden ini dia menguasai banget tuh ya tentang membuat konten dengan aplikasi Canva dan CapCut. Nah, oke, itu merupakan tahap awal boleh. Ya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan framework, tahu framework kan ya? Kalau karena dilihat emang jobdesknya di situ, ya dia fokusnya dia buat konten dan player ya, dia ya. Iya, Pak, betul. Nah, berarti itu merupakan baru bagian. Kalau di kita mengerti kan harus ada frameworknya, ya. Framework itu apa sih? Ya customer journey-nya lah, ya. Mulai contohnya customer journey gini, mulai customer atau mulai kita membuat suatu produk, ya. Yang pertama kita berpikir dulu, bikin apa sih, ya kan? Iya, Pak, kerangkanya. Ya kalau terus bikin apa? Kalau udah bikin apa? Berarti bisa bikin A. Oh berarti saya budgetnya segini, ya. Terus nanti apa saja yang disiapkan? Misalnya pertama saya masuk dulu minimal punya akun-akun di media sosial lah, ya kan? Terus siapkan kontennya, ya kan? Iya, Nah, Pak, betul. nah, jadi Dilan itu udah bagian dari digital marketing. Nah, tahapan yang paling yang harus teman-teman sebagai pemula ya, teman-teman ya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dulu. Mindsetnya dirubah dulu lah. Kan sama intinya mindsetnya kalau mau menjadi pengusaha, mindset Anda harus kuat. Jangan sampai, aduh, takut habis uangnya, aduh, takut bangkrut, aduh, takut ditolak cinta, aduh, takut kawin lagi. Tuh ya. Kan nggak begitu. Jadi kalau Anda sudah menikah, Anda harus siap dengan segala permasalahan yang ada. Menyatukan dua orang itu yang susah. Mbak Wong dengan siapa tuh? Bisa. Si Andre bisa kok ke sono ya. Ya kan harus mindsetnya dirubah dulu. Jadi kalau terjun ke dunia pemasaran, apa digital marketing, kita harus kuat dulu mentalnya. Jangan menyerah. Gitu. Jangan, aduh, kayaknya saya nggak bisa ini. Oh, kayaknya dia nggak konsisten kan nggak begitu. Jadi mindset juga yang berubah. Ya, gitu. Karena orang kaya yang apa yang bagus itu yang menjadi dunia usaha gitu ya. Nanti nggak disangka korupsi ya. Oke, itu mindsetnya dulu yang dirubah. Yang kedua, ya, ya buat Anda harus berani dulu buat platform media digital yang ada semua dibuat lah, gitu ya. Terus saya tentukan produknya apa sih gitu ya, terbuat itu. Mau di bidang jasa atau apa namanya, produk sudah siap. Nah, bila sudah itu, Anda mulai. Nah, mulai dulu nih. Udah ada produk, mau dinamain apa sih produknya yang dicari oleh pengguna, oleh netizen. Benar nggak? Jangan sampai kita membuat nama produk, itu susah dicari, nggak ada dalam pencarian. Kan nanti jong. Nah, itu. Jadi SEO kita yang harus kita pahami. Dengan tool tadi, Uber Suggest, ya, kemudian dengan keyword to IO, dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah masuk ke SEO, ya sering-sering di situ kita mulai membuat konten. Kan artinya konten marketing itu adalah proses kegiatan pemasaran yang fokus membuat dan mendistribusikan. Ya buatlah konten sebanyak-banyaknya kalau Anda belum bisa punya budget untuk beriklan menggunakan Facebook Ad, IG Ad, dan sebagainya. 80 lah Anda buatkan dulu. Agar dalam 2 bulan itu ada konsisten. Mudah-mudahan nanti SEO-nya terbantukan dengan konten-konten yang Anda buat sesuai kata kunci di situ. Ya setelah itu baru ada analisis, banyak ya analisis traffic-nya seperti apa. Oh ternyata kata kunci saya, website saya dikunjungi baru sedikit orang di sini nih gitu ya. Dirubah lagi itu dievaluasi. Bolak lagi ke situ ya. Jadi intinya itu mindset dulu. Anda cakap produk dulu, SEO-nya
ya, kemudian buat konten yang berkualitas gitu. Oke, bagus ya. Berarti Delian, Delian, Hadir Pak, hadir. saya minta Delian ada tugas tambahan, Delian, Gimana Pak? buatkan tutorial ya, Ya, membuat konten menggunakan aplikasi Canva dan CapCut boleh Pak ya. ya. Nanti ada nilai. Apakah mau buat konten menggunakan platform YouTube itu lebih bagus? Kontennya ini konten apa Pak isinya? Produk Ya, kah atau gimana Pak? yang cara eh, mahir dalam menggunakan aplikasi Canva. Oh ya udah boleh. Kayak paling kalau Canva dari tutorial bikin flyer ya Pak ya. Ya nggak apa-apa ya. Ini misalnya nih fitur ini untuk apa, ini untuk apa kan Oh kadang-kadang ada yang boleh boleh. berbayar, ada yang benar, ada yang enggak ya. Ya Nah, pakai yang pro Pak kebetulan alhamdulillah. yang punya perusahaan atau ya. Ya ya tuh kalau nggak pakai yang pro malu atuh Pak. Iya, ada perusahaan sebesar Jogja lah. Masa kalah sama perusahaan Abik Berkah gitu ya. Boleh Pak. Ya, jadi buatkan tutorialnya bagaimana cara mahir menggunakan aplikasi Canva dan CapCut. Bisa kan? Boleh Pak. Ya, Bisa insya Allah siap. bagus itu tugasnya. Ya, nanti saya buka bikin bikin aja YouTube-nya. Nanti pada saat di pertemuan keberapa kita akan tampilkan di videonya itu. Di sini di Zoom. Boleh Pak siap. Nah, nanti kita praktekkan semua, ya. Betul? Bisa? Betul, ya Pak. Kebetulan kalau di Canva sama Kepatu bisa diakses di HP juga sih, jadi gampang gitu Pak Oh tutorialnya. iya. Ntar bisa dipraktekin sama teman-teman juga gitu. Ikut. Nah, kan nanti teman-teman bisa bikin konten di situ, bisa editing video, ya, bisa bikin PPT ngambil dari situ. Iya, Ya. Apalagi kalau template-nya bisa Pak, banyak. apalagi kalau menggunakan ChatGPT yang terintegrasi ke Canva, buatkan materi A itu muncul langsung, ya. Tapi saya minta Delian buatkan tutorial sedetail mungkin bagaimana mahir dalam menggunakan aplikasi Canva untuk buat konten. Boleh Pak, siap. Baik. CapCut bisa juga. CapCut bisa Pak, Eh, insya Allah. Apa digabung saja nggak apa-apa lah ya. Berapa kakak durasi waktunya berapa menit tuh? Biasanya suka 60 detik Pak, menyesuaikan Reels. Yang Reels suka diupload. Jangan real, jangan real. Ini aja yang video panjang, ya, Boleh-boleh. video panjang. Jadi contohnya player, bukan pada saat buka Canva apa dulu ya dijabalin lah ya, gitu ya. Karena di sini kan nggak semua menggunakan Ya, Canva, jabarin ini fitur ini. Kayak saya mau membuat tutorial membuat player, ini bla 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 gitu ya. oke Bisa Pak, 5 siap. menit, 5 menit waktunya, durasinya 10 menit. Ya Pak, boleh. Ya, sama catch up ya. Ya, siap. Baik teman-teman, untuk hari ini sepertinya teman-teman sudah paham. Jadi skill yang harus dimiliki dalam digital marketing itu apa saja. Silakan nanti teman-teman update kemampuan. Nanti nanti ada dari Dilian dari tutorial video YouTube-nya akan memberikan minimal tambahan bagaimana cara mahir dalam mengoperasikan aplikasi Canva dan CapCut. Baik teman-teman, saya minta izin. Teman-teman silakan untuk membuka kameranya. Kita akan dokumentasi. Baik, oke. Satu, dua, tiga, cheers. Oh, ada pengusaha ayam ya, Bobby. Nah, sebenarnya. Satu, dua, tiga, cheers. Oke, sekali lagi. Satu, ini berapa slide sih? Cuma satu slide doang ya. Satu, dua, tiga, cheers. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam sukses.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak.